Selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah bolehkah orang Kristen bercerai? Yang terambil dari Markus 10 ayat 1 sampai 12 saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang menikah, berumah tangga tentulah bercita-cita supaya rumah tangganya yang dibangunnya bahagia senantiasa, rukun-rukun selalu harmonis, terlebih diberkati oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kenyataannya banyak pasangan yang sudah menikah menghadapi kenyataan pahit dalam rumah tangganya. Entah suaminya pemabuk lah, narkoba lah, ringan tangan KDRT, suka perempuan lah, dan lain sebagainya tentunya. Atau mungkin bagi suami istrinya cerewet bawah, suka mengatur, boros, tidak hormat, malas, dan lain sebagainya juga. Dengan berbagai alasan-alasan tersebut, maka mereka memutuskan untuk bercerai. Nah Bapak Ibu dan kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau merenungkan sabda Tuhan dengan tema bolehkah orang Kristen bercerai? Boleh gak sih orang Kristen bercerai? Bapak yang kedua, sabda Tuhan dengan tegas katakan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya dengan dalih apapun, hukum manapun yang dibuat oleh manusia tidak bisa memutuskan, tidak bisa menceraikan ikatan suci. Pernikahannya diteguhkan dan diberkati Tuhan. Bagaimana bagi pasangan suami istri yang sudah bercerai? Bukankah Musa dalam Ulangan 24 ayat 1 mengizinkan terjadinya perceraian? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik Musa maupun pengadilan agama mengeluarkan surat cerai itu karena ketegaran, karena kengeyelan hati mereka. Secara manusiawi, secara hukum negara itu sah memang. Tetapi tidak di hadapan Allah saudara. Karena perceraian Kristen hanya terjadi ketika salah satu dari pasangan suami istri itu meninggal. Hanya maut yang memisahkan mereka. Itulah sebabnya mengapa setiap pasangan yang cerai hidup tidak boleh menikah lagi. Dan jika ia menikah dinyatakan telah berbuat zina saudara. Ingat, bagi pasangan suami istri yang bercerai dan telah dinyatakan sah oleh pengadilan. Tetapi saudaraku yang Tuhan, ketahuilah, di hadapan Allah tidak pernah terjadi yang namanya perceraian itu. Ikatan sebagai suami istri masih utuh adanya. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, itulah sebabnya mengapa banyak gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tidak mau menikahkan mereka pasangan-pasangan yang berlatar belakang cerai hidup saudara. Karena tidak mungkin gereja Tuhan, tidak mungkin hamba-hamba Tuhan mendukung dan merestui perzinahan terjadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, oleh sebab itu bagi pasangan muda-mudi yang mau menikah, hendaknya dipikirkan masa-masa, hendaknya digumuli dengan serius. Dan pernah pernikahan hanya karena pelarian, hanya karena hutang budi, hanya karena emosi saat, atau hanya karena coba-coba, atau karena motif keuangan, bahkan karena tekanan orang tua. Pikirkan dan pertimbangkanlah serta gumuli dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah gegabah mengambil keputusan yang namanya nikah itu. Demikian juga dengan para orang tua. Jangan pernah memaksakan kehendakmu pada anak-anakmu.
Karena jika terjadi perceraian, kau berdosa di hadapan Tuhan. Bagi para hamba Tuhan, bagi para pendeta, konselinglah dengan benar. Supaya mereka pasangan-pasangan yang mau menikah sungguh-sungguh dipersiapkan dengan sebaik-baik menghadapi segala situasi, bahkan keadaan terpahit sekalipun. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, jangan pernah ada dalam pikiran kita untuk bercerai. Tetapi terus jaga kehangatan cintamu, terus jaga api kasihmu, bahwa keluargamu hidup dalam keharmonisan, dan biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluargamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.